membicarakan tentang bagaimana sih cara belajar di Fakultas Kedokteran. Nah, karena kita membicarakan tentang cara belajar, pastinya ya setiap orang itu memiliki cara belajarnya masing-masing. Nah, ada yang lebih suka belajar di tempat yang ramai, atau ada yang lebih suka dengan belajar di tempat yang sepi. Nah, karena setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda, maka pada kali ini kita akan lebih ke sharing-sharing aja. Siapa tahu nih, cara belajar yang sedang aku lakukan sekarang itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah niat. Nah, sebelum kita memulai belajar gitu ya, kita harus memiliki niat terlebih dahulu. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari niat itu? Nah, jadi niat itu adalah tujuan kita. Nah, sebenarnya tujuan kita itu apa untuk belajar di Fakultas Kedokteran? Nah, fungsinya apa sih dari tujuan ini? Nah, yang namanya belajar pasti ada yang namanya semangat. Nah, semangat itu kadang tinggi, juga kadang turun gitu. Nah, fungsi dari niat ini atau tujuan ini adalah untuk membangkitkan semangat kita ketika semangat kita itu lagi rendah-rendahnya. Ketika kita lagi down, nah niat inilah atau tujuan inilah yang akan membangkitkan semangat kita lagi. Nah, karena kita mengingat tujuan kita untuk belajar di Fakultas Kedokteran. Seperti ini. Kemudian, selain niat, kita juga membutuhkan doa dalam proses belajar, teman-teman. Karena ketika kita belajar, pastinya kita mengidamkan atau mendambakan sebuah kesuksesan. Nah, ketika dalam proses kita menuju kesuksesan, itu pasti ada yang namanya faktor X. Nah, untuk mendukung kesuksesan kita. Nah, dari doa inilah nantinya yang akan memunculkan faktor X tersebut. Seperti itu. Jadi, sebelum kita belajar nih, yang perlu kita siapkan adalah yang pertama adalah niat, kemudian doa. Doa dari orang tua maupun doa dari kita sendiri, yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas inti dari video kali ini, yaitu bagaimana sih cara belajar di Fakultas Kedokteran. Nah, sebelum itu, sejauh yang aku pahami, setiap kampus gitu ya memiliki sistemnya masing-masing. Nah, ada yang menggunakan sistem blok dan juga ada yang tidak menggunakan sistem blok. Nah, di sini aku akan sharing-sharing aja dari yang sudah pernah aku alami, yaitu menggunakan sistem blok. Nah, pastinya pada awal kita memasuki sebuah blok, nah itu pasti ada yang namanya modul, teman-teman. Nah, di modul itu nanti berisi jadwal-jadwal, kemudian berisi skenario tutorial, dan lain-lain. Hal pertama yang aku lakukan setelah aku mendapatkan modul dari blok tersebut adalah yang pertama adalah aku mencatat dari jadwal yang sudah tersedia di modul blok tersebut. Nah, kalau teman-teman mau ngeprint juga nggak apa-apa kalau misalkan males nyatet gitu ya. Tapi kalau aku nyatet jadwalnya, misalkan nih kuliah pertama anatomi, kemudian kuliah kedua itu fisiologi, kuliah ketiga itu histologi. Nah, itu aku catat. Nah, gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah aku mencatat dari jadwal pada blok tersebut, jadi yang aku catat itu adalah jadwal kuliah tatap muka dan juga jadwal praktikum. Nah, di situ nanti aku beri tanda warna setelah perkuliahan itu dilaksanakan gitu. Misalkan kuliah anatomi nih sudah dilaksanakan, jadi aku warnai dengan pensil warna gitu, yang menandakan bahwa kuliah ini tuh sudah selesai dilaksanakan atau sudah selesai disampaikan oleh dokter pengampunya. Nah, setelah aku memberikan warna pada jadwal tersebut, aku akan memberikan tanda lingkaran pada materi yang sudah aku pelajari lagi setelah dijelaskan oleh dokter pengampunya. Nah, kemudian aku akan memberikan tanda centang pada materi yang sudah aku ulangi 1 kali. Nah, jadi kalau misalkan ada centang 1, itu tandanya sudah aku ulangi 1 kali. Nah, kalau ada centang 2, berarti itu sudah diulangi sebanyak 2 kali materinya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, fungsi dari memberikan tanda pada jadwal tersebut adalah untuk
nge-follow up diri kita gitu, sejauh mana kita tuh sudah belajar pada blog tersebut. Jadi nanti kita tinggal ngeliat jadwal itu, terus kita lihat materi apa aja nih yang perlu kita perdalam lagi gitu, atau materi apa aja yang masih belum kita kuasai, seperti itu. Nah, selain memberi tanda pada jadwal tersebut, aku juga akan menetapkan target-target. Nah, jadi selama satu blok itu ada 5 minggu perkuliahan. Nah, jadi misal nih, minggu pertama perkuliahan aku harus ngulang 3 materi gitu. Kemudian minggu kedua aku sudah harus mengulang 5 materi. Nah, jadi kan 3 tambah 5 kan 8 materi gitu. Jadi dicicil dari minggu pertama, atau bisa juga dicicil dari minggu kedua. Jadi biar nanti di ujung minggu blok atau di minggu kelima itu tidak berat teman-teman untuk belajarnya, seperti itu. Nah, setelah aku mempelajari materi-materi itu, barulah aku akan melakukan latihan soal. Nah, selain itu juga mempelajari kembali kira-kira skenario yang masih belum aku pahami, seperti itu teman-teman. Nah, setelah semuanya siap, ya kita tinggal bertawakal gitu ya, tinggal berdoa kepada Allah untuk hasil ujiannya. Karena kita sudah berdoa, sudah berusaha juga, nanti kita eksekusi nih ya di ujian, dan sisanya kita tinggal bertawakal, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin seperti itu teman-teman cara belajar yang selama ini aku lakukan. Semoga dari cara-cara tersebut bisa membantu teman-teman atau bisa menginspirasi teman-teman untuk menemukan cara belajar yang teman-teman sukai. Nah, mungkin sekian video dari aku teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran atau ada masukan nih buat aku, bisa banget ditulis di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.